Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Gigi Arif. Untuk seri yang kedua tentang jasa ekspedisi atau menjadi agen pengiriman ya, adalah membahas tentang Pos Indonesia. Kalau kemarin atau video pertama, seri pertama itu saya sudah bahas SAT Express. Kali ini waktunya bahas pos. Langsung ya. Kalau teman-teman buka website pos itu ada informasi tentang keagenan ya. Agen pos adalah pengembangan jaringan melalui kerjasama kemitraan antara PT Pos dengan perorangan atau badan usaha. Nah, agen pos itu ada dua macam, yang langsung daftar ke kantor pos, kemudian yang jadi agen pos kepada mitra B2B-nya kantor pos gitu. Nah, untuk yang daftar langsung ke kantor pos, nah informasinya bisa di sini ya. Ini bisa lihat di sini. Dan saya browsing itu beberapa waktu lalu, modalnya kurang lebih kalau nggak salah di atas 5 juta, 7 juta atau berapa lah, lupa saya. Teman-teman bisa browsing sendiri ya. Kemudian yang akan kita bahas di sini, yang akan saya bahas adalah menjadi agen dari B2B. Nah, ini ya, B2B adalah mana ini? Adalah bisnis yang dilakukan antara Pos Indonesia dengan mitra potensial yang memiliki agen minimal 100 agen. Jadi konsepnya gini. Agen pos gimana ya? Lanjut ya, tadi saya pause dulu. Agen B2B itu gini, saya gambarkan coba. Misal ini pos ya. Oke, pos. Anggaplah ini pos. Terus ada anggap ini pos. Nah, pos itu bekerja sama dengan mitra B2B. Nah, mitra B2B kan kalau kita lihat di di syaratnya tadi di websitenya itu minimal punya 100 agen. Nah, 100 agen. Nah, kita itu mendaftar jadi agennya B2B. Jadi agen kantor pos tapi melalui B2B ini. Tapi jangan jangan khawatir, karena agen B2B itu yo agen pos juga gitu. Resmi agen pos juga. Tetap nanti saya jelaskan bahwa ketika agen pos melalui B2B itu di ACC, itu tetap ada nomor dirian dari kantor pos pusat. Lanjut ya. Nah, syarat pendaftaran tadi udah, terus hasil komisi udah ya. Syarat pendaftaran belum ya. Syarat pendaftaran seperti umumnya ekspedisi, punya lokasi strategis, kemudian ada ini syarat untuk pos itu minimal 1 km dari kantor pos terdekat. Kemudian ruang operasional, kemudian branding kantor pos. Nah, karena kita itu daftarnya gratis, kita itu kan jadi agen B2B, maka kita punya kewajiban untuk melakukan branding sendiri. Branding sendiri itu ya misal bikin lokasi kita itu warna oranye, pakai pakai cat oranye, kemudian kasih banner, kasih tulisan, kasih papan nama gitu. Nanti ada petunjuknya dan ada desain-desain yang ya tinggal sedikit edit aja, nanti siap cetak begitu. Selanjutnya memiliki komputer, laptop, printer, internet, timbangan, meteran, kertas truk. Ini umum di ekspedisi manapun juga. Syaratnya ini harus dilengkapi untuk operasional, karena kalau nggak ada ini ya repot juga kan. Kalau nggak punya printer atau nggak punya timbangan ya belum sah jadi agen ekspedisi. Kemudian mengisi saldo untuk transaksi. Nah, minimal
saldonya itu adalah 200.000 minimal ngisinya, minimal depositnya 200.000. Tapi tenang, minimal deposit ini baru kita lakukan ketika sudah di ACC ya, nanti saya jelaskan di alur. Kemudian menyiapkan SDM itu bisa diri kita sendiri atau pemiliknya. Kemudian bersedia mengantar paket ke kantor pos terdekat. Beberapa wilayah atau beberapa daerah itu ada yang paketnya di pick up oleh pos ya. Nah, tapi untuk beberapa wilayah lainnya atau secara umum itu kita diwajibkan untuk bersedia mengantar paket ke kantor pos terdekat. Oke, selanjutnya hasil atau komisi. Nah, hasil atau komisi untuk pos itu cukup bagus ya. Itu mulai 17 sampai 20% untuk pos ekspres atau kilat khusus, ini yang sering dipakai ya. Sering dipakai ya, atau jumbo ekonomi 5%. Kemudian kargo retail udara 8%, kiriman luar negeri 16%, ini EMS. Kemudian ekspor 11%. Nah, ini ada 25 juta dan di atas 25 juta saya kurang paham, mungkin ini omset, nanti bisa ditanyakan langsung ke sales atau marketingnya. Dan sistemnya nanti komisi itu diberikan 1 bulan sekali gitu. Nah, kalau kemarin ya, kalau kemarin yang pembahasan tentang SAP Express nggak sempat saya singgung ya, saya jelaskan sekarang aja. Kalau SAP Express itu misal kita deposit, misal kita punya saldo 200.000 gitu, kemudian ada orang ngirim paket ongkir 10.000, nanti saldo kita kepotong itu hanya nggak sampai 10.000, jadi komisinya langsung saat itu juga kita terima cash. Nah, kalau model pos atau sistem komisi di pos itu fee ya. Jadi setiap transaksi 1 bulan sekali, nanti di bulan berikutnya maksimal tanggal 10 itu diberikan fee. Jadi misal ongkirnya 20.000 ya saldo kita kepotong 20.000 juga gitu. Nanti baru di bulan berikutnya kita diberikan fee gitu. Sesuai dengan persentase ini. Oke, lanjut. Alur pendaftaran. Nah, alur pendaftaran gimana? Oke. Jadi urang 1 ya, hubungi sales atau marketingnya. Hubungi sales atau marketing dulu, tanya-tanya dulu misalnya untuk memantapkan atau meyakinkan. Kalau udah nanti biasanya dikasih formulir. Formulir itu bisa kita print, kemudian kita isi, tanda tangan di atas materai. Nah, modal daftarnya itu menurut saya cuman ini materai. Kalau materai sekarang 10.000, harganya 10.000 ya kalau di kantor pos, atau mungkin 11.000 kalau di pasaran. Nah, kalau udah isi formulir, kita kirim foto hasil scan tadi, foto atau hasil scan dari formulir yang sudah kita isi ke WA sales atau marketingnya. Kita lampiri juga dengan KTP, NPWP, foto lokasi. Kemudian kalau udah ngisi formulir, itu ada survei lokasi. Nah, survei lokasi itu kondisional, ada yang survei, ada yang langsung ke lapangan, atau mungkin by online gitu ya. Jadi ngecek aja, oh ini mapnya di sini misalnya, oh maksud misalnya sudah memenuhi syarat ACC gitu. Ya, setelah itu kalau lokasi sudah oke, selanjutnya adalah diteruskan ke kantor pos pusat di Bandung. Jadi nanti kita akan dibuatkan nomor dirian. Nomor dirian, dan kalau udah ada nomor diriannya, kita diberi akses ke MLO, web untuk transaksi ya, web untuk transaksi. Dan pengalaman saya ini memakan waktu 1 sampai 2 minggu, kurang lebih ya, 1 sampai 2 minggu. Kemudian kalau udah punya akses ini, kalau udah punya akses web untuk transaksi, itu biasanya marketing juga ngirim dengan tutorial full ya. Nanti ada file PDF, cara transaksinya gimana, cara depositnya gimana, kemudian konfirmasi pembayaran deposit itu kemana. Nah, nanti kita bisa lanjut isi deposit dan melakukan branding.
Nah, branding ini wajib ya. Nanti kita diminta fotonya, foto loket setelah branding ya. Tapi nggak harus bener-bener kayak kantor pos, itu nggak. Yang penting orang lewat atau orang lihat itu tahu bahwa kita agen kantor pos. Nah, ini perhitungan modal branding kurang lebih seperti ini yang saya lakukan ya. Cetak banner atau spanduk 2 kali 1 meter di sini kurang lebih 50.000. Bisa lebih murah ya. Bisa per meternya itu kalau nggak salah mulai 18 ribuan. Kemudian untuk cetak banner papan nama ya kurang lebih 25.000 juga, bikin stempel kurang lebih 40.000. Nah, kalau mau ngecat tembok kita kasih cat oranye 50.000 itu udah bagus dan banyak ya. Kemudian lain-lain untuk pasang spanduk itu kan kita butuh kayu atau mungkin kita butuh pakai bambu atau paku dan lain sebagainya, itu kurang lebih 50.000. Ini yang minimal ya. Kalau mau bagus yo silahkan pakai besi dan lain sebagainya. Nah, totalnya kurang lebih 215.000 itu untuk modal branding aja. Nah, total branding ini bisa kurang bisa lebih ya. Kalau yang saya lakukan nggak sampai segini. Oke, lanjut. Plus minus. Plus minus dari Pos Indonesia itu apa? Nah, ini menurut saya komisi agen sampai 20% itu termasuk kelebihan pos. Jadi dari 100.000 ongkir yang dibayarkan oleh pengirim, kita terima 20.000, itu cukup bagus. Jadi kalau mau ngincer pendapatan misal 100.000 per hari, berarti kita target omsetnya berapa? 500.000 gitu ya. Kurang lebih gitu. Kemudian minimal deposit ringan cuma 200.000. Jangkauan pengiriman luas ya, termasuk luar negeri, itu bisa semua pos. Kemudian tujuan pelosok relatif lebih murah dari ekspedisi lain. Nah, ini untuk luar Pulau Jawa itu cenderung lebih murah. Kalau saya bandingkan itu banyak yang lebih murah pos daripada ekspedisi lain. Kemudian bisa COD pakai aplikasi Pos Aja atau dulu Kiposin aja. Nah, ini di luar agen. Jadi agen nggak bisa langsung melayani. Kalau orang mau kirim COD ya mereka harus pakai aplikasi Pos Aja dulu gitu. Nah, nanti kita bisa melayani pakai resi otomatis atau pakai kode booking dari mereka gitu. Nah, kemudian keunggulan lain, pos sekarang sedang gencar inovasi di bawah direktur utama yang baru ya. Lupa saya siapa namanya. Direktur pos. Direktur itu ini ya, Pak Faizal Rahmat Jumadi. Ini mantan direktur Telkom juga. Itu sedang gencar berinovasi, dan salah satu inovasinya sekarang kantor pos minggu buka. Nah, minusnya apa? Minusnya kalau di tempat saya nggak tahu kalau di tempat lain ya, cuman saya baca komen-komen di YouTube itu masih cukup banyak yang menganggap kalau pengiriman pakai pos itu lambat ya. Nah, pengalaman saya gimana? Pengalaman saya memang beberapa kiriman pos ke daerah-daerah tertentu itu lambat, cuman secara umum sudah banyak perbaikan untuk kecepatan pengiriman. Nah, posisi saya di Jawa Tengah sendiri, untuk kiriman Jawa Tengah itu cukup cepat, dan kemarin sempat riset kecil-kecilan sama tim. Selama pakai pos ke tujuan Jawa Tengah untuk berapa bulan, 3 bulan terakhir itu nggak ada kendala, hampir nggak pernah dapat atau ada kendala gitu. Kemudian sistem pelaporan masih agak ribet. Nah, ini
nggak tahu ini sistemnya atau apanya. Ribetnya itu gini, di website pos itu kan ada chat ini. Nah, chatting di sini ya, chatting di sini itu sebenarnya enak, kita bisa lapor langsung ditanggapi dan efeknya bagus. Cuman sekali chatting kita cuman bisa melaporkan satu nomor resi. Dalam satu kali sesi chatting hanya bisa melaporkan satu resi. Nah, ini menurut saya masih agak ribet, nggak tahu apa hubungannya ya satu kali sesi dengan satu kali chatting. Satu kali chatting dengan satu resi gitu. Mungkin komisi CS-nya atau gimana saya kurang paham. Tapi menurut saya sebagai konsumen itu ribet. Mungkin bisa pakai alternatif lain kalau nggak mau ribet ya, pakai Facebook, Twitter atau yang lain. Nah, kemudian ini khusus pakai COD, kalau ada masalah kita sebagai agen atau pengirim harus proaktif. Proaktif dalam artian gini, ekspedisi lain kalau ada kendala COD, pengirim dikabari ya, meskipun nggak semua ekspedisi, memang kebanyakan seperti itu. Nah, kalau pos itu pengirim atau agen nggak dikabari, jadi kita harus ngecek gitu, ini ada kendala nggak. Misal dari 100 paket misalnya di minggu ini, kita harus cek satu-satu yang ada kendala mana, kemudian kita lapor gitu. Terus belum ada layanan cashless. Nah, untuk B2B itu belum melayani layanan cashless, meskipun bisa resi otomatis, tapi pengirim itu bayar ke kita ya sebagai agen. Nah, ini satu lagi mungkin keunggulan pos, biaya COD ringan. Biaya COD ringan dibandingkan ekspedisi lain, biaya COD pos termasuk paling ringan. Nah, lanjut ke kekurangan, agen B2B tidak menggunakan aplikasi langsung dari pos. Nah, PTN punya aplikasi sendiri, nanti kita lihat ya dalamnya. Dan itu bukan aplikasi langsung dari pos gitu, karena status PTN kan B2B gitu. Kalau kita daftar langsung ke pos, aplikasi untuk transaksi itu langsung pakai pos. Cuman meskipun nggak aplikasi yang dikeluarkan pos, tapi tetap tetap resmi gitu ya, tetap resmi. Resi yang kita keluarkan ya langsung bisa di tracking gitu. Nah, contoh tampilannya seperti ini. Contoh tampilan untuk transaksi pos. Salah. Nah, contoh tampilannya kayak gini. Menurut saya sih ini udah ketinggalan zaman ya. Cuman untuk transaksi cukup kok. Desainnya yang ketinggalan zaman. Ini kita bisa lihat transaksi, laporan. Contoh ini ya, transaksi. Ini sedikit review ya tentang aplikasi untuk transaksi, biar ada gambaran. Nah, tujuannya misalnya mana? Misalnya contoh. Nah, ini untuk pos itu kita milih sampai sampai kelurahan ya. Sampai kelurahannya yang kita pilih harus pas. Ini contoh aja, saya cepet ya. Nah, setelah milih itu bisa muncul ini jenis layanan tersedia. Ini nanti yang harus dibayar oleh pembeli. Pengirim, maaf. Nah, ini kalau nilai barang kita isi, ongkirnya berubah karena ada asuransi. Nah, ini contoh ya, contoh tampilan pos. Dan
layanannya selain kirim paket itu bisa juga kirim uang, wesel pos. Nah, seperti pelayanan pos. Oke, terakhir plus minus sudah. Kemudian nah ini kontak person marketing. Kontak person marketingnya mana mas? Silahkan WA saya dulu aja, nanti saya kasih gratis kok, gratis, nggak dikenakan biaya apa-apa. Saya nggak berani aja nge-share langsung di sini gitu untuk WA marketingnya. Jadi silahkan kontak saya dulu, tanya atau langsung sapa aja saya, langsung bilang minta nomor WA atau sales agen kantor pos yang B2B, nanti insya Allah saya kasih. Ya insya Allah saya balas secepatnya. Demikian kayaknya cukup ya dari saya. Saya akhiri. Semoga informasinya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.